Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Farid sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita sekali lagi bertandang. Ini nggak di studio Baitul Mutakin, nggak di studio Tambun juga. Nah, kita sekarang lagi di lingkungan pondok pesantren ya, tempatnya Mas Farid. Nah, beliau ini salah satu relawan Indonesia yang pernah ke Gaza dan juga kuliah ya. Ya betul Bang. Kuliah di Gaza. Tapi sebelum jauh ke sana, kita pengen ini deh, pengen tahu latar belakangnya Mas Farid dulu. Belakangnya oke. Lahir dan besar udah di Cilengsi? Enggak. Lahir di mana? Lahir saya di Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Iya, di Koja. Oh, kirain udah di sini. Bukan. Terus pindah ke sini? Pindah. Tadi lo di mana di Priuk itu kurang lebih sampai umur 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oh nggak salah ya. Terus pindah ke Tambun. Oh, Tambun. Tambun Bekasi. Tambun di mana? Nah itu saya nggak tahu Tambun. Tapi sama orang tua? Iya, sama orang tua. Oh. Dia di perumahan Gria Asri 2. Oh. Tahu kan? Iya, nah, pernah itu dengar. di situ sampai kelas kurang lebih kelas 3 SD. Oh. Kelas 3 SD. Terus kelas 4 pindah lagi. Oh. Pindah ke kampung di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Di Magetan. Lumayan ini ya. Apa ya, namanya? Banyak jauh tempat. Kan? Iya. Pindah-pindah karena apa? Karena kakek saya waktu itu lagi stroke. Oh, ngerawat kakek orang tua. Iya, nenek butuh bantuan dan juga paman di sana kan cuma 2 orang tuh kan. Nenek sama paman, adik dari ibu. Itu susah, ribet, dan di situ juga ada warung dan ada kebun kan di kampung. Nah, akhirnya keluarga dari ibu saya lah yang ke sana pindah kelas 4 di sana, cuman hanya setahun. Gak lama paman nikah. Kan di akhir tahun itu. Terus barulah pindah ke Cilengsi dari kelas 5 sampai sekarang. Nah, kalau yang Jawa Timur, bapak ibu dua-duanya Jawa Timur atau ibu aja? Ibu aja. Bapak Priok itu? Jawa Tengah. Bapak? Jawa Tengah mana? Jawa Tengah apa sih? Kalau nggak salah bukan Kebumen dong. Banjar. Banyuwangi. Banyuwangi mah Jawa Timur dong. Banyumas. Bukan. Pekalongan. Mijen. Hah? Mijen mana? Mijen itu lah, nggak tahu, pokoknya Jawa Tengah aja. Lu udah pernah ke sana belum? Pernah. Tempatnya mana nih? Purwokerto. Yang paling terkenal biasanya dari Purwokerto nih. Dekat Purwokerto nggak? Nggak tahu. Saya terakhir ke sana tuh tahun berapa? Kelas berapa? Udah lama. Sekarang belum ke sana lagi. Usia berapa? Sekolah? Iya, pas sekolah. Udah lama banget berarti ya? Iya, lama banget. Nih sono juga jalan-jalan doang. Tadi di Jawa Timur itu sampai kelas berapa? Kelas 4 aja. Kelas 4 terus tahun. 1 tahun. Terus pindah ke sini kelas 5. Kelas 5 MI. Di sananya SD biasa. SD biasa dari Tambun, terus Jawa SD biasa. Kan pindah ke sini MI. Itu gimana? Kaget nggak? Beda nggak pelajarannya? Soalnya gue nggak ngerasain, gue kan SD-nya umum tuh. Ya kalau menurut saya sih nggak terlalu kaget sih, karena udah udah kasih tahu sama orang tua. Iya. Kalau MI ini banyak yang namanya pelajaran agama. Lebih banyak kayak akidah, akhlak, Quran, hadis, ya kan. Itu lebih banyak di agama gitu. Udah hanya sebatas itu aja. Kalau setelah MI MTS di sini juga. Tahfidz, ya. Tahfidz. Alhamdulillah. Berapa juz? MTS itu bisa nyelesain berapa juz? Ini standar orang ya. Dapat berapa juz biasanya? Saya termasuk orang yang rajin. Kurang. Kurang cepet maksudnya. Kan ada beda-beda kan ya. Iya. Setiap orang. Jadi dari MTS itu dapat kurang lebih 6 juz. MTS tuh. MTS. Terus MA-nya itu pokoknya total 15 ya. MTS sama MA itu 15. Berarti 6 sama 9 kali ya? Iya, kurang begitu. Ya lumayan lah. Iya, lumayan, cuman ya termasuk saya tuh yang dibanding yang lain termasuk yang lambat. Ada tuh yang nyampe MA tuh khatam. Ada dari MTS sampai MA ada. Bahkan dari MA-nya aja dia masuk MA di tahfidz sini, itu khatam. Iya. Tapi masih dibandingin dia ya masih mending lah. Berapa 4 ya? 5 dia MTS sama juga dia. Dia orang pondok juga. Itulah. Nah, tapi lu mondok disuruh orang tua apa lu mau sendiri? Ya gua mau
Mondok dalam artian mondok, maksudnya mondok apa nih? Tadi tahfidz tuh. Kan Tahfidz. pondok ada macam-macam kan, ada tahfidz, ada yang non tahfidz. Ya, ya mondok itu dia nggak tinggal di asrama kan maksudnya? Emang lu nggak ditinggal di Saya asrama? kan apa namanya mondok di sini tuh cuman masuk sekolahnya aja, untuk Ah. tinggalnya ya di sini. Oh iya, Jadi nggak asrama. karena lu tinggal di area pondok makanya bisa pulang gitu Iya, kan. Kalau yang lain kan asrama. nah, Nah itu dari kemauan sendiri. mohon sendiri. Termasuk ngambil tahfidz itu. Iya, Oh. kemauan sendiri. Karena kan kadang ada yang karena teman juga kan. Karena teman atau karena orang tua. Karena orang kan, tua. suruhan. Saya dulu kalau SMP saya juga SMP. SMP itu karena orang tua disuruh ke sana aja gitu. Yang pelajaran agamanya bagus gitu katanya. Nah, kalau STM baru tuh ikut temen. Karena rata-rata temen di STM, udahlah ikut STM gitu. Jadi kan banyak lingkungan. Iya, lingkungan juga ngaruh. Nah, terus sempat ke Gaza. Ke Gaza itu setelah lulus MA langsung atau ada jeda? Jadi gini, di tahfidz Madrasah Al-Fatah Cilengsi ini ya di seluruh Al-Fatah juga ya. Di seluruh Al-Fatah juga itu setelah lulus itu ada ngabdi. Oh iya, iya. Ngabdi dulu setahun. Ya entah itu dikirim kemana aja kan di seluruh Al-Fatah, di niabah gitu. Nah, alhamdulillah saya di sini. Ngabdi di sini juga. Di sini. Nah, kemudian sebelum ngabdi itu sudah ada tawaran dari ayah. Oh, ayah nih. Ayah udah duluan berangkat. Berangkat duluan tuh ke Gaza tahun 2019. Saya awal pengabdian masuk, ya kan, sebelum masuk tuh ada tawaran dari ayah itu. Mas mau ke Gaza nggak? Ya mau lah. Ya kan, siap apa namanya? Kapan lagi ada tawaran seperti ini? Sebenarnya pengen kuliah itu apa namanya? Ini masuk langsung kuliah ya. Iya. Maksudnya nggak ada kepikiran buat kuliah dulu, yang penting kan ngabdi dulu tuh. Nah, habis ngabdi baru kuliah kan. Iya. Nah, tapi ya di apa namanya setelah kelulusan itu sebelum ngabdi ada apa namanya persiapan kuliah. Kayak UTBK. Oh kayak iya. apa sih namanya? SMPTN. Ya itu SMPTN. Itu saya lupa itu. Nah seperti itulah. Pernah ikut itu? Pernah ikut. Nah waktu itu saya pengen nguji diri kemampuan ya itu di Bandung. Di IPB. ITB kali. IPB apa ITB? IPB Bogor. Oh iya, sorry. ITB. Oke. Ya di sana. Cuman itu yang online apa yang ke sana? Ke sana, harus ke sana. Untuk tes 1 ya, yang apa sesi 1. Nah, tes ke sana tapi kalau ulang nggak jadi. Nggak jadi tuh. Bukan nggak lulus kan? Bukan nggak lulus, nggak jadi. Nggak jadi karena apa namanya waktu itu mengurusin persiapan ngabdi, plus saya belum siap untuk pergi ke ITB itu. Entah itu harus apa namanya ngeprint berkas ya kan. Nah, itu nggak keburu jadi nggak jadi. Alhamdulillah Allah gantiin ya, gantiin dengan tawaran dari ayah itu. Tapi waktu yang ITB itu kan berarti keinginan sendiri. Iya, keinginan. Ada pandangan ke ITB itu mau daftar apa? Dulu kepengennya apa tuh di ITB? Jadi gini, di ITB itu cuma hanya tempat try-nya doang, ujiannya aja. Ujiannya. Ujian sesi itu yang kalau nggak salah itu namanya UTBK itu loh, Bang. Iya. Kan ada 2 sesi. Ya, sesi 1 itu di ITB dan sesi 2 nanti tempatnya berbeda. Yang penting kita daftar dulu UTBK itu, nanti ntar diseleksi tuh. Ya kan, nilainya berapa, cocok nggak misalkan saya masuk ke Unindra atau apa gitu. Tapi lu waktu itu nggak punya gambaran mau ngambil jurusan apa tuh? Nggak. Gambaran mau jurusan apa itu belum. Bahkan kampus mau saya tuju aja nggak ada. Yang penting daftar dulu. Yang penting daftar dulu. Yang penting ikut-ikutan dulu. Teman-teman kan pada ikutan tuh. Kan TBK apa segala macam. Nah saya ikut-ikutan lah, lumayan lah. Tapi qadarullah nggak jadi. Nah kalau yang Gaza itu tesnya di sini atau? Nah untuk Gaza ini teknisnya gimana sih tuh kalau itu tuh? Ini agak internal. Nah jadi kan alhamdulillah ini Al-Fatah ya, jamaah kita itu kerjasama dengan Mercy kan. Iya. Para Ikhwan yang membangun rumah sakit Indonesia itu kan, itu dari Ikhwan kita. Nah disitulah Mercy ini ingin punya penerus. Penerus standby di sana. Kaderisasi benar, kaderisasi di sana. Ya dengan apa? Dengan para mahasiswa. Nah disitulah dibuka
pendaftaran itu internal. Internal. Internal dari imam. Kerjasama antara Mercy dengan Al-Fatah. Al-Fatah. Iya. Nah itu nggak dibuka Umum. pendaftaran umum karena Mercy itu percaya sama kita. Iya. Dan udah akhirnya ini pendaftaran tuh hanya internal saja. Itu yang daftar 13 orang. 13 orang. Termasuk relawan Gaza yang udah di sana. Namanya Bang Rauf. Belum nikah dia tuh. Dia sebenarnya udah daftar di list itu kan. Termasuk saya dan Fikri. Oh iya. Sama Fikri seangkatan berarti? Iya, seangkatan. Seangkatan apanya nih? Seangkatan kuliahnya? Kuliahnya. Kalau umurnya beda. Umurnya beda? Beda, dia lebih senioran. Tua. Dia 2 tahun lebih tua dari saya. Nah gitu. Terus internal. Habis itu sama imam di seleksi. Seleksinya tuh nggak ada untuk saya harus misalkan dites hafalannya atau dites bahasa Arabnya apa segala macam enggak. Tesnya itu apa? Imam aja sendiri yang. Yang seleksi kriterianya hanya beliau yang tahu lah ya. Imam dan para umaro. Gitu. Para timnya beliau lah berarti. Alhamdulillah yang kepilih saya dan Fikri. 2 orang. 2 orang itu. Lah yang Rauf itu enggak? Yang Rauf enggak. Atau pertimbangan itu pokoknya semua imam semua lah. Nah, yaudah kira saya keterima, dibantulah sama Ustadz Zubaidi. Almarhum. Beliau dibantu dari bahasanya. Jadi saya ngabdi itu baru 2 bulan, 2 bulan 3 bulan. Saya dikirim ke Lamongan. Lamongan itu Pondok Darun Nuhat. Untuk belajar bahasa Arab dan nahwu sorof. Di sana selama 3 bulan. 3 bulan loh? Iya. Dapat 3 bulan. Nahwu sorofnya juga? Iya. Ya belajar itu juga. Dikejar habis-habisan. Masa push terus berarti ya? 1 bulan itu 4 jilid harus selesai. Iya. 4 buku harus selesai. 1 bulan. Tuh 3 bulan. Itulah ini arahan dari Ustadz Zubaidi. Kan 3 bulan di Lamongan saya sama Fikri. Terus habis itu balik lagi ke cukup 3 bulan itu cukup mendapatkan bekal untuk berangkat bekal bahasa ya? Ya cukup lah, cukup. Berarti nahwu sorof juga sekarang ini dong? Enggak juga. Karena kan bahasa Arab ini kan ini ya luas. Iya. Dan harus sering-sering dipraktekin apa segala macam. Nah, ketika cakupannya luas banget sih, mencakup banyak hal soalnya bahasa Arab ya. Banyak banget. Luas. Nah, di Universitas Gajah apa universitas? Ya. Nah, terus habis itu udah selesai selesai dari Lamongan, terus pindah ke sini kurang lebih 2 bulan baru saya berangkat di awal tahun 2020. Berangkat ke sana dan dimasukinlah ke Universitas Islam Gaza. Universitas Islam Gaza. Ini Universitas Islam Gaza ini nomor 1 di Gaza dan paling komplit fasilitasnya. Jurusannya paling banyak. Itu ngambil jurusan apa di sana? Nah, untuk jurusan sebenarnya dari saya pribadi, saya pengen jadi jurnalis. Jurnalis. Saya pengen jadi jurnalis. Nah, terus karena pertimbangan bahasa lagi-lagi, pertimbangan bahasa, jadi saya dimasukin ke Usuluddin. Usuluddin tuh setara dengan PAI. Pendidikan agama Islam di Indonesia. Gitu. Saya sama Fikri itu. Cuman yang sebelumnya ada juga dari tahun 2013 tuh kuliah. Bang Reza namanya. Bang Reza ini ya. Reza mana tuh? Reza Aldila namanya. Itu beliau orang sini juga bukan? Orang Kalimantan. Di Kalimantan. Iya, Ikhwan juga. Lulusan Al-Fatah Lampung. Nah, di sana itu ngambil jurusan syariah. 2013 dia masuk, 2022 baru lulus. 9 tahun. Lumayan ya? Ya. Itu lagi-lagi faktor bahasa. Faktor bahasa. Jadi kayak Libya ya? Libya kan juga persiapan bahasanya itu yang tapi di sana nggak ada. Kan di Libya kan ada Edan. Edan 2 tahun kan. Di sana nggak ada, langsung kuliah. Langsung nyemplung aja. Makanya bisa 9 tahun tuh. Ya anggap aja sebenarnya yang tahun-tahun itu persiapan ya. Iya. Jadi ya. Nah makanya sebenarnya alhamdulillah sih saya di Tahfidz sini ya kan, di Cilengsi sini itu sudah menggunakan bahasa Arab Yaumian. Itu sehari-harinya pakai bahasa Arab. Bahasa sehari-hari ya? Ya, entah itu dari sama gurunya atau sama temennya. Ya, bahasa Arab ngapak lah. Iya. Ya, Indonesia ke Arab, bukan Arab ke Indonesia. Yang bahasa Arab tahu sama tahu aja lah ya. Iya. Kalau kolbun. Kaifa haluk ya khair gitu ya. Gitu. Iya. Bahasa tahu sama tahu. Nah, intinya itu basicnya kan dasar bahasa Arab untuk percakapan kan udah
ada kan. Nah, kalau Kareja yang sebelumnya itu dia sama sekali Gaza tuh nol bahasa Arabnya. Bahkan di Gaza aja, bertahun-tahun dia adaptasi untuk percakapan. Nah, kalau itu sempat ngalamin di Gaza berapa tahun berarti tuh sebelum akhirnya karena konflik pulang itu ya? Itu 2020 masuk, pulang 2024 awal. 4 tahun dong. Ya. Harusnya tuh normal kuliah di Indonesia normal, ya. 3,5 4 tahun kan udah selesai kan. Normal, ya. Tahun 2024 akhir itu saya udah lulus. Udah lulus. Iya, sebelum pulang saya udah di semester 6. Semester 6 baru 1 bulan perang, udah semuanya berantakan. Berantakan. Tapi masih ada kemungkinan untuk dilanjutkan? Masih. Alhamdulillah tuh dari 2000 saya pulang ke sini kan 2024. Terus di semester 6. Ya kan, sekarang udah semester 9. Akhirnya apa namanya gue ngomong. Apa sih namanya? Online. Alhamdulillah ya, alhamdulillahnya ya saya bisa lanjut itu online 2 semester itu. Jadi 1 semester lagi nih. Harus kalau bahasa di kuliahan Indonesia tuh harus ngabisin SKS. Ngabisin SKS-nya. Dan di sana nggak ada skripsi. Nggak ada skripsi. Udah enak dong, berarti udah nggak perlu datang untuk sidang lah minimal atau sidang online. Iya, alhamdulillah kan. Nah, cuman di sana itu ada pelajaran, saya lupa namanya, pelajaran yang apa namanya belajar untuk bikin kayak makalah. Itu sama standarisasi skripsi kalau di Indonesia. Kayak marginnya ini ya kan, bentuknya di Word seperti ini. Nah, itu saya udah ngambil di semester 5. Itu tetap bikin tuh yang kayak gitunya. Yang seharusnya itu di semester akhir. Saya udah ngambil tuh semester 5. Nah, udah ngikutin terus ujian akhir kan? Ujian semester. Nah, harusnya dia ngumpulin makalah. Ngumpulin makalah kurang lebih 25 lembar doang. 25 lembar dikit dong ya. Ya itu dia. Cuman hanya itu doang. Itu buat apa? Buat kamu tuh lulus. Di akhir semester itu. Nah, saya udah ngambil di semester 5, saya ikutin ya kan, terus ujian akhir, tapi saya nggak bikin makalah, dilulusin sama dosennya. Nah, itulah makanya dosen di Gaza itu baik hati. Baik banget. Nggak killer-killer. Iya, ada yang killer tapi masih bisa lah itu. Tapi kalau gelarnya berarti apa? Dapat gelar dari? Gelarnya kalau di sana LC. Terus pulang ke Indo ada perlu penyetaran lagi nggak? Katanya sih enggak ada. Ada. Udah apa aturan baru nih ya. Iya. Ada katanya. Nanti tetap lapor ke Dikti. Iya mungkin. Oke. Cuman anehnya gini, ini tambahan nih. Ya kan udah habis ya? Belum. Masih ya. Saya tambahin. Jadi setelah saya pulang dari Gaza itu sebenarnya pengen lanjutin di Indonesia. Alhamdulillah ketemu sama Profesor Sudarnoto. Abdul Hakim. Abdul Hakim. Beliau orang MUI dan plus orang UHAMKA. Iya. Saya diarahin sama beliau ke UHAMKA. Alhamdulillah tuh. Saya daftar, saya ngumpulin berkas-berkas. Soalnya kan waktu itu sebelum awal-awal peperangan, itu semua berkas kan hilang. Online juga nggak bisa diakses kan webnya. Nah, alhamdulillah semau akhir 2024 itu bisa diakses lagi tuh kampusnya. Nah, berkas-berkas saya download ya kan, saya print semua, terus dia dikasih ke UHAMKA biar terdaftar nih Farid sebagai mahasiswa Universitas Islam Gaza di UHAMKA. Dikti. Di Dikti dulu. Dikti Ya kan, dulu. sama rektornya sama manajemen sono kan diurusin. Ternyata di Dikti saya nggak termasuk mahasiswa di sana. Jadi mau nggak mau saya harus ngulang di UHAMKA. Ngulang dari semester 1. Itulah makanya waduh, saya nggak habis pikir ya, kok nggak bisa. Padahal berkas semua udah masuk tuh. Udah lengkap. Udah masuk dah. Nah, itu kan awal-awal tuh. Ya udahlah, saya pasrah karena dibayarin juga karena beasiswa full dari Basnas. Setelah itu sebulan 2 bulan kemudian saya udah di UHAMKA. Dengar kabar dari Ikhwan kita juga di Gaza. Bilal sama Prof Mahmud Ambar. Iya. Nah, beliau bilang, nanya, Rid, kamu nggak lanjut lagi kuliahnya? Emang bisa online gitu, daftar aja. Gratis nggak? Gratis. Ya udah, dari situ saya ninggalin UHAMKA. Tinggalin gitu UHAMKA, tinggalin. Mulai dari nol lagi ngapain? Waktu ayah saya juga, ya Rid, ngapain kamu ngulang dari awal, mendingan
Nerusin. 2 tahun ini nerusin kamu S2. Iya. Kan? Udah akhirnya nerusin di UHAMKA di Universitas Ilham Gaza online sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Karena Kan tinggal berapa semester doang kan ngabisin satu doang. Karena pendaftarannya cukup rumit. Oh. Dan juga pembiayaan. Harus pakai orang dalam. Kalau saya sendiri untuk ngituin itu susah. Tapi kondisi kampusnya di sana selamat? Hancur. Waduh. Bangunan masih ada yang berdiri sebagian, tapi dan alhamdulillahnya dan kerennya salutnya sama mereka itu online kampus ini masih hidup. Masih terus ya kan. Yang awalnya tuh tahun lalu itu cuma S1, sekarang S3. Udah nyampe S3. Udah bisa dihidupin lagi. Tuh, Masya Allah, bagus lah berarti ya. Orang-orang Gaza ini nggak habis pikir ya. Semangatnya nggak ada. Semangatnya gila. Dan orang-orang Gaza aja itu bisa sampai dia S3-nya tuh 3 kali. S3-nya 3 kali? Iya. Bayangin aja kita doktor apa berarti ya? Iya, kita aja S2 aja. S1 lah minimal. Udah malas-malesan. Udah wah ya. Gitulah Bang, cerita aja Bang. Gitu ya kali ya. Udah berapa menit ya? 20. Udah lah ya. Ini udah panas banget. Ya nanti kita mungkin akan bahas di selanjutnya mungkin pengalaman yang sebagai relawan soalnya belum. Iya, belum. Tuh. Itu lebih dari 2 jam saya ceritain. Iya. Ini soalnya memorinya nggak cukup. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi kita cukupkan dulu ya. Mungkin nanti kita ketemu di lain kesempatan. Itu akan menjadi cerita menarik dan untuk menambah semangat kita dalam pembelaan terhadap Palestina dan Al-Aqsa. Insyaallah. Oke, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.